Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya di pertemuan 11 ini untuk Miftah semoga cepat sehat dan juga jaga kesehatan ya di musim yang tidak menentu ini. Bisa minum obat ataupun juga beristirahat. Di pertemuan ke-11 ini mata kuliah biologi molekuler kita sudah masuk kontrol ekspresi gen secara umum pada bakteri. Di sini bisa dilihat itu ekspresi gen dan regulasi ataupun pengaturan lac operon pada bakteri. Untuk lac operon itu adalah sekelompok gen struktural, gen morfologi yang berfungsi untuk protein encode ataupun protein yang dikode yang terlibat dalam metabolisme laktosa. Nah, di sini bisa dilihat itu pada bakteri itu ada DNA-nya. DNA, kemudian itu ada lac I, ada lac operon, ada RNA polimerase, ada mRNA. Kemudian di situ ada bagian protein, allolactosa inducer, kemudian juga ada represor. Nah, jika ada laktosa, maka itu akan dihasilkan inducer ataupun alaktosa yang fungsinya untuk berikatan dengan represor, sehingga represor itu tidak terikat pada bagian operator, dan RNA polimerase itu bisa terikat pada bagian ini DNA bakteri, dan akhirnya terjadilah proses transkripsi. Nah, setelah proses transkripsi terjadi, maka itu bagian lac Z, Y, dan A itu masing-masing akan menghasilkan gen namanya gen beta galactosidase, permease, dan transatilase. Yang B itu kehadiran laktosa, represor itu akan tidak menjadi aktif dan operon akan menjadi aktif. Kemudian regulasi ekspresi gen. Ekspresi gen adalah produksi protein oleh sel yang dikode oleh DNA. Organisme ini bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui mekanisme ekspresi gen. Ekspresi gen ini melibatkan interaksi protein pengikat DNA binding protein, artinya DNA yang terikat dengan protein spesifik dengan berbagai sekuen DNA yang ada di sekitar daerah awal upstream tempat mula terjadinya transkripsi. Fungsi ekspresi gen ini adalah untuk menjalankan metabolisme protein dan enzim, perkembangan, diferensiasi, dan adaptasi. Proses pengendalian metabolisme oleh gen ini disebut dengan regulasi ekspresi gen. Untuk tipe regulasi ekspresi gen itu ada yang positif dan negatif. Yang positif jika ekspresi gen mengalami peningkatan secara kuantitatif dengan adanya elemen regulator spesifik aktivator. Contohnya itu hormon yang mengikat pada enhancer sekuen. Seperti tadi itu ada allolactosa itu yang terikat pada represor, sehingga keberadaan represor itu tidak menjadi aktif, tidak terikat pada bagian operator, pada bagian DNA ini bakteri, sehingga nanti itu RNA polimerase terikat pada bagian operator dan akhirnya terjadi transkripsi. Kemudian tipe negatif jika ekspresi gen mengalami penurunan secara kuantitatif dengan adanya regulator spesifik, yaitu adanya represor. Jika adanya represor, maka tidak akan terjadi transkripsi. Regulasi ekspresi gen pada prokariot, contohnya Escherichia coli ini pertama kali dipelajari oleh Gakup dan Monod pada tahun sekian.
menemukan model operon itu berdasarkan hasil pengamatan terhadap regulasi metabolisme laktosa oleh bakteri E. coli. Laktosa ini adalah sumber energi penting pada bakteri yang akan dipecah menjadi monosakarida, baik itu glukosa dan galaktosa untuk substrat ataupun untuk bahan terjadinya respirasi sel. Alasannya, pada prokariota, gen yang terlibat dalam lintasan metabolisme laktosa kerap kali itu ditemukan dalam suatu susunan linear. Satu promotor itu ada 3 macam gen, ada lag Y, lag Z, dan lag A, sehingga dinamakan operon. Nah, ini bagian promotor ini tadi. Nah, itu ada bagian lag Z, lag Y, dan lag A. Itu masing-masing itu akan mengkode setiap gennya. Lag Z itu mengkode gen beta galaktosidase, lag Y itu mengkode gen permease, dan lag A itu mengkode gen transaktilase. E. coli ini tidak memiliki membran inti, sehingga baik itu proses transkripsi dan translasi itu bisa terjadi secara bersamaan dan berlangsung cepat. Jadi bedanya kalau bakteri pada organisme prokariot dan eukariot, yang prokariot itu proses terjadinya transkripsi dan translasi itu terjadi bersamaan di membran selnya. Sedangkan yang eukariot baik itu replikasi, transkripsi, translasi itu tidak terjadi secara bersamaan karena prosesnya itu dari organelnya yang sudah lengkap itu. Jadi secara terpisah ya. Kemudian sebuah operon itu dapat diatur oleh promoter ataupun sekuen pengatur tunggal pada beberapa macam gen. Sistem sel regulasi yang paling umum dilakukan pada bakteri ada 2. Yang pertama itu operon laktosa, operon lag. Pada operon lag ini ekspresi gen itu diatur pada bagian daerah promoter, yaitu mengatur kontak antara promotor dengan enzim transkripsitase, pengendali transkripsi. Satu operon ini akan mengendalikan 3 macam gen, yaitu lag A, lag Y, dan lag Z. Yang kedua, operon triptofan, operon trip. Pada operon triptofan, ekspresinya diatur dengan cara menghentikan transkripsi bila produk transkripsi, yaitu triptofan, sudah mencapai jumlah yang dibutuhkan. Kemudian posisi gen struktural dengan gen pengatur operon lag, ada gen struktural, ada gen lag Z. Lag Z itu pengkode enzim beta galaktosidase yang fungsinya memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian ada gen lag Y, pengkode enzim permease untuk transportasi galaktosa ke dalam sel. Gen lag A itu pengkode transaktilase. Kemudian gen pengaturnya ada gen regulator, promotor, dan operator. Itu ada sisi bagian promotor, ada bagian operator, dan lag operon. Kemudian operon lag pada E. coli ini perannya untuk mengatur produksi enzim beta galaktosidase ketika bakteri harus memilih menggunakan laktosa ataupun glukosa sebagai sumber karbonnya. Jika ada laktosa dengan adanya enzim beta galaktosidase, maka akan diubah menjadi glukosa ditambah galaktosa. Nah, ini bisa dilihat itu pada bagian operator dengan keberadaan laktosa akan dihasilkan induser tadi alolaktosa yang terikat dengan represor, sehingga represor itu tidak terikat pada bagian operator, sehingga terjadi proses transkripsi dan akhirnya gen struktural itu gen struktural itu bagian wilayah Z, Y, A, dia itu masing-masing akan menghasilkan enzim
beta galaktosidase. Hah? Anda itu di situ di depan. Tadi tidak ada orangnya. Sip. Apa? Apa? Apa bu maksudnya? Iya tuh nanti tahu. Tak kira casingnya nanti tahu. Nanti tahu. Iya tuh. Nanti bu. Kemudian RNA polimerase ini akan berjalan sehingga terjadi proses transkripsi. Kemudian bakteri E. coli itu dalam hidupnya bisa memanfaatkan baik itu laktosa maupun glukosa tergantung gula mana yang tersedia di lingkungan sebagai sumber karbonnya. Bila tersedia laktosa dan glukosa, maka bakteri akan memilih glukosa sebagai sumber karbon. Karena glukosa itu merupakan gula yang lebih langsung bisa dimanfaatkan dalam proses metabolisme. Jadi glukosa itu apa ya? Dia itu sudah monosakarida itu, tidak perlu dipecah lagi. Nanti ada penjelasan lanjutnya di video. Kemudian di sini ya, maka bakteri itu mampu mengatur ekspresi gen penyalin beta galaktosidase sesuai dengan pilihan sumber karbon yaitu laktosa ataupun glukosa. Nah, ini keberadaan sumber karbon dan proses terjadi tidaknya transkripsi. Jika hanya ada glukosa, maka di situ tidak ada aloktosa. Jadi alolaktosa itu ataupun inducer dihasilkan jika adanya laktosa. Karena laktosa itu harus dipecah dulu itu untuk menjadi glukosa dan galaktosa ataupun monosakarida. Dan jika hanya ada glukosa itu, maka lak represor itu akan melekat kepada bagian ini, bagian opron itu, entah bagian operator, sehingga kalau pada bagian lak represornya ini melekat pada bagian operator, maka RNA polimerase itu tidak melekat pada bagian RNA polimerase dan akhirnya tidak terjadi proses transkripsi. Kemudian dengan adanya ini sumber karbonnya itu hanya ada laktosa, maka akan ada gap itu melekat pada bagian sisi promoter dan RNA polimerase itu melekat pada bagian operator. Tidak ditemukan adanya lak represor untuk menghambat terjadinya proses transkripsi karena di sini sudah dihasilkan alolaktosa ataupun inducer yang melekat pada represor, sehingga represor itu tidak melekat pada bagian ini operator dan akhirnya yang melekat itu RNA polimerase dan akhirnya proses transkripsi itu berjalan. Kemudian tidak adanya sumber karbon itu hanya ini ya, protein cap itu melekat pada bagian promoter, kemudian bagian operator itu ada RNA polimerase, tapi karena tidak adanya energi maka tidak terjadi proses transkripsi. Kemudian adanya glukosa dan laktosa, ada sisi kapnya itu tidak ada bagian di sini yang melekat bagian itu kap ataupun RNA polimerase sehingga tidak terjadi proses transkripsi. Kemudian gen regulator pengaturan ekspresi operon laktosa, lakopron,
Ini dilakukan oleh suatu protein regulator yang akan berinteraksi dengan promotor yang akan menentukan inisiasi terminasi. Terdapat dua gen regulator, yaitu gen LAC-I dan gen CRP. LAC-I ini berhubungan dengan kehadiran adanya laktosa, sedangkan gen CRP ini berhubungan dengan kehadirannya glukosa. Untuk kontrol negatifnya, bila represor terikat dengan DNA bagian operator, ini tidak terjadi transkripsi. Tidak adanya laktosa yang menghasilkan induser ataupun alaktosa yang harusnya terikat dengan represor, itu tidak ada, sehingga represor itu terikat pada bagian sisi operator dan akhirnya tidak terjadi transkripsi. Kemudian dengan adanya keberadaan laktosa yang itu dikatabolit ataupun dibongkar itu ya menjadi galaktosa, kemudian dibongkar lagi menjadi alaktosa ataupun induser. Laktosa itu terikat dengan represor sehingga represor itu tidak melekat pada bagian operator, dan akhirnya represor itu tidak terikat pada bagian operator dan yang melekat itu RNA polimerase, dan akhirnya terjadi proses transkripsi. Kemudian untuk kontrol positif, bila aktivator itu terikat dengan DNA, maka akan terjadi transkripsi. Tidak adanya glukosa, ATP itu akan menjadi CAMP, dan CAMP itu terikat dengan katabolit aktivator protein. Kemudian CAP itu akan terikat dengan DNA dan transkripsi akan terjadi secara maksimal. Jadi keberadaan glukosa ini dia itu tidak diperlukan dibandingkan dengan laktosa. Jadi laktosa itu lebih baik digunakan oleh bakteri daripada keberadaan glukosa. Kemudian dengan adanya glukosa itu CAP ini tidak dapat terikat dengan DNA karena ini terikat dengan glukosa, dan RNA polimerase itu dengan adanya keberadaan laktosa itu akan terjadi proses transkripsi yang sangat lambat. Nah, ini ada lakopron, ada messenger RNA polimerase. Kemudian di situ dengan adanya alaktasa inducer yang melekat pada represor tidak menjadi aktif, dan akhirnya RNA polimerase melekat pada bagian operator, dan di situ proses transkripsi berjalan, dan wilayah ZYA itu akan mengkode gen beta galactose, permease, transitulase, dan akan menghasilkan untayan tunggal dari messenger RNA. Agar enzim yang memecah laktosa itu bisa diperbanyak ataupun diproduksi dalam jumlah yang layak, itu tidak cukup dengan hanya adanya laktosa di dalam sel bakteri. Persyaratan lainnya adalah pasukan gula glukosa yang sederhana, yang itu harus lebih rendah ataupun lebih sedikit dari keberadaan laktosa. Kemudian bagaimana sel E. coli itu mengetahui konsentrasi glukosa ini, dan bagaimana informasi ini bisa disampaikan ke genom ataupun keseluruhan DNA. Mekanisme itu mengandalkan interaksi antara protein pengatur allosterik dengan molekul organik yang berukuran kecil. Molekul kecil itu adalah AMP siklik, CAMP, yang berakumulasi bila glukosa tidak ada. Protein pengaturnya adalah protein represor, CAMP reseptor protein ataupun CRP, dan protein ini merupakan aktivator transkripsi ataupun percepatan dari transkripsi. Ketika CAMP ini mengikatkan diri ke lokasi allosterik pada CRP, maka protein ini akan merubah bentuk ke bentuk aktifnya dan bisa mengikatkan diri pada suatu tempat tertentu di sebelah promotor LAX. Penempelan CRP pada DNA ini akan membuat RNA polimerase lebih mudah
mengingatkan diri pada promotor di dekatnya dan memulai proses transkripsi pada bagian operon. Pada bagian operon tadi ya, pada bagian Z, Y, dan A. Karena CRP merupakan protein pengatur yang langsung menstimulasi ekspresi gen, mekanisme ini disebut juga sebagai pengaturan yang positif. Jika jumlah dari glukosa di dalam sel itu meningkat, maka konsentrasi GAMP itu akan menurun dan CRP akan lepas dari operon LAC. Oleh karena itu, operon LAC ini berada di bawah kontrol ganda, kontrol negatif oleh represor LAC dan kontrol positif oleh CRP. Jadi kalau glukosa itu lebih banyak, maka CRP ini akan lepas dari operon LAC dan tidak terjadi transkripsi. Kemudian kondisi represor LAC dengan atau tanpa alolaktosa ini menentukan terjadi atau tidaknya transkripsi dari gen-gen operon LAC. Kondisi CRP dengan atau tanpa CMP ini akan mengontrol laju transkripsi jika operonnya itu bebas dari represor. Yang tampak ini adalah operon itu akan memiliki saklar on-off dan kontrol volume keduanya sekaligus. Nah, bisa dilihat pada gambar ini tidak adanya inducer atau inducer dengan glukosa. Itu wilayah gen LAC-I. Ada subunit represor. Kemudian tidak adanya laktosa itu ataupun inducer dengan adanya glukosa. Represor itu melekat pada bagian operator itu RNA polimerase itu mungkin melekat di situ ya, tapi melekat karena adanya represor di depannya, maka RNA polimerase itu tidak bisa mentranskripsi pada bagian operator ataupun wilayah gen itu dari Z, Y, dan A. Kemudian dengan adanya yang B itu dengan adanya inducer dan tidak adanya glukosa, maka di situ akan ini inducer ini dari laktosa itu menghasilkan inducer itu melekat pada bagian represor itu tertolak, tidak melekat pada bagian operator, dan di situ dihasilkan CAMP. Kemudian di situ RNA polimerase bisa mentranskripsi gennya. Ini DNA, tempat pengikatan CRP, promotor, operator. Adanya laktosa ataupun ada laktosa, tidak ada glukosa, maka kadar CAMP itu tinggi, mRNA LAC itu akan disintesis dalam jumlah yang melimpah. Kemudian dengan adanya ada laktosa, ada glukosa, kadar CAMP-nya itu rendah, mRNA LAC itu akan disintesis dalam jumlah yang kecil. CRP-nya itu menjadi tidak aktif dengan adanya glukosa. Tetapi represornya itu juga tidak menjadi aktif itu karena adanya laktosa yang sudah terikat dengan indusernya. Kemudian dari gambar ini penjelasannya adanya glukosa dan laktosa, operannya itu off ataupun mati karena cup itu tidak terikat. Kemudian adanya glukosa dengan tidak adanya laktosa itu represor itu melekat pada bagian operator, operannya menjadi off karena represor itu terikat dan juga karena cup itu juga tidak terikat. Kemudian glukosa dan laktosa tidak ada, itu bisa dilihat cup dan CAMP itu tidak terikat dan represornya itu terikat sehingga tidak terjadi transkripsi. Kemudian tidak adanya glukosa, adanya laktosa, cup dan CAMP itu melekat pada bagian wilayah ini LAC-I. Kemudian RNA polimerase melekat pada bagian operator sehingga operonnya itu on dan akhirnya terjadi transkripsi.
Kemudian represi katabolit glukosa. Di sini maksudnya represi katabolit adalah penekanan, penguraian ataupun pemecahan glukosa. Ini terjadi karena adanya asosiasi ataupun hubungan antara CAP dengan GAMP membentuk aktivator. CAP merupakan protein yang berperan mengaktifkan enzim transkriptase. Protein ini disajikan oleh gen regulator CRP. Asosiasi antara CAP dengan transkriptase yang menyebabkan transkriptase menjadi aktif dan mampu mengkatalisis proses transkripsi. Tanpa CAP, transkriptase ini menjadi tidak aktif. Jumlah CAMP ini berbanding terbalik dengan kuantitas gulanya. Glukosa dalam selnya sedikit, maka CAP-nya akan banyak. Jika glukosa dalam sel banyak, maka CAMP-nya akan sedikit. Jika CAMP rendah, ini tidak akan berasosiasi dengan CAP, sehingga CAP tidak akan menjadi aktivator, tidak terjadi transkripsi, dan operan lag tidak berlangsung. Kemudian induser operan lag gula ataupun glukosa itu. Induser ini berperan sebagai laktosa. Molekular represor LAG-I memiliki afinitas yang tinggi terhadap induksi, akan merubah struktur represor dan akhirnya lepas dari DNA. Jadi dengan adanya induser ini, maka represor itu tidak akan melekat pada bagian DNA atau bagian operator. Jika RNA polimerase sudah melekat pada promotor DNA, akan mulai transkripsi dan akan menghasilkan RNA yang polisistronik atau untayan tunggal. Dengan penambahan induser ini akan lebih cepat untuk terjadinya proses translasi. Biasanya ini digunakan untuk ekspresi rekombinan mamalia pada E. coli. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti tanyakan di Google Classroom. Jika tidak ada, saya akhiri. Semoga Miftah sehat lagi dan jaga kesehatan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.